Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Ajari kami juga untuk mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maka kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal permenungan ini kita diajak untuk membayangkan perasaan seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya karena sebuah kecelakaan tragis atau karena sebuah penyakit kronis. Pastilah ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bisa jadi setiap pagi si ibu akan pergi ke makam anaknya untuk membawa bunga dengan bercucuran air mata. Akan tetapi di suatu pagi si ibu mendapati makam anaknya kosong dengan tanah tergali dan batu nisannya terangkat. Mungkin si ibu akan merasa takut, sedih campur aduk. Kemudian secara tiba-tiba sang anak muncul, hidup kembali dan menyapanya dengan lembut. Apa yang akan dirasakan oleh si ibu? Pastilah ia merasa haru, gembira, atau bisa juga takut. Demikian jugalah pengalaman yang dirasakan serta dialami oleh Maria Magdalena yang kita peringati pada hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat salah satu potret paling menyentuh, yakni ketika Maria Magdalena berdiri di depan makam Yesus sambil menangis. Cinta Maria terhadap Yesus tak berkurang sedikit pun meski Yesus telah mati. Ia tetap datang pagi-pagi benar dan mencari tubuh gurunya. Bahkan ketika tak menemukannya, ia tidak langsung pulang seperti Petrus dan murid yang lain. Ia bertahan,
menangis, bertanya, serta berharap. Ini adalah cinta yang tidak bergantung pada harapan manusiawi, melainkan cinta murni yang tetap ada sekalipun yang dicintai tampak telah tiada. Air mata tangisan Maria bukanlah tanda kelemahan, melainkan pintu menuju pewahyuan. Ia tidak malu menangis dan justru di dalam tangisan itulah ia melihat dua malaikat. Ia tak menyadari siapa mereka karena pikirannya masih diliputi kesedihan dan duka. Namun dari sanalah ia mulai dibuka untuk menyadari kenyataan yang lebih besar. Dalam kehidupan menggereja, kita kerap menghindari rasa sedih, menghindari tangisan dan rasa kehilangan. Padahal kadang-kadang air mata adalah jalan menuju perjumpaan dengan yang ilahi. Gereja dalam tradisi mistiknya selalu menaruh tempat khusus untuk air mata kudus sebagai buah dari tobat dan cinta. Maria Magdalena memperlihatkan bahwa menangis di hadapan Tuhan, menangis karena cinta kepadanya, bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati seorang murid. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Maria masih tak mengenali Yesus yang berdiri di hadapannya, Yesus hanya berkata, "Maria," dan dengan seketika ia mengenalinya, "Rabuni." Inilah keintiman relasi antara Yesus dan Maria. Ia dikenal secara pribadi dan intim, personal. Ia tidak dipanggil secara umum tetapi secara personal. Dalam gereja kita kerap merasa hanyut dalam kerumunan menjadi sekedar umat yang ikut misa atau ikut pelayanan demi dilihat orang dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak ada sedikit pun terjalin keintiman bersama Allah. Pamor diri. Tapi Yesus memanggil kita satu persatu seperti Maria dengan nama kita. Ia ingin perjumpaan yang personal, bukan sekedar kolektif. Maria Magdalena hari ini menjadi ikon gereja yang diundang untuk kembali pada kedalaman relasi pribadi dengan Kristus, bukan sekedar aktivitas lahiriah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pesan Santa Maria Magdalena tidak hanya memperingati orang kudus. Pestanya, pesta Santa Maria ini tidak hanya memperingati orang kudus, tetapi juga memperlihatkan wajah gereja yang bangkit bersama Kristus. Maria adalah simbol atau lambang gereja yang setia sekalipun dalam duka dan akhirnya dibangkitkan bersama Kristus untuk memulai hidup yang baru. Di tengah krisis iman, skandal, tantangan zaman, gereja harus kembali menjadi seperti Maria, berdiri, menangis, dan tetap berharap di depan makam hingga akhirnya mengalami penampakan Kristus. Hidup menggereja bukan soal kenyamanan tetapi soal kesetiaan dalam gelap hingga akhirnya terang kebangkitan menjadi nyata bagi kita dan lewat kita. Santa Maria Magdalena adalah perempuan pertama yang dipanggil menjadi pewarta kebangkitan. Ini adalah momen penting dalam sejarah pewahyuan. Perempuan dipercaya menyampaikan kabar terbesar dalam sejarah umat manusia. Dalam gereja Katolik, perempuan kadang masih bergumul untuk mendapatkan ruang yang utuh. Namun kisah ini menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan mempercayakan sabda dan misi kepada perempuan. Maka pesta ini juga menjadi seruan bagi gereja untuk terus-menerus membuka diri terhadap karisma dan kontribusi kaum perempuan, baik dalam pelayanan, pewartaan, pendidikan iman, kemajuan gereja, maupun dalam kepemimpinan spiritual yang mengakar pada cinta Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Maria tidak langsung mengenali Yesus, bahkan mengira dia tukang kebun. Tetapi ketika dipanggil, ia melihat dengan iman. Ia menunjukkan bahwa iman bukan pertama-tama soal nalar, melainkan relasi. Dalam hidup menggereja, kita terkadang menuntut bukti, ingin jawaban rasional, ingin Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang bisa dimengerti. Tapi Yesus kerap hadir dalam wajah yang tak kita kenali. Dalam tukang kebun, dalam orang miskin,
dalam penderitaan, dalam alam semesta. Maria Magdalena memperlihatkan bahwa hanya hati yang penuh cinta yang bisa mengenali Tuhan, bukan logika semata. Kita pun dipanggil untuk membina relasi yang semakin intim dan lembut, bukan hanya iman yang kaku dan teoritis. Kalimat Maria kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," menjadi kalimat yang mengguncang. Ini bukan hanya pengakuan pribadi, tetapi deklarasi teologis, pernyataan iman, dan titik balik sejarah. Kalimat ini menjadi dasar eksistensi gereja. Kristus hidup dan kami telah melihatnya. Maka hari ini kita pun diundang mengucapkan hal yang sama, bukan karena kita melihat dengan mata jasmani, tetapi karena kita telah mengalaminya dalam sakramen, dalam sabda, dalam komunitas, dan dalam perjalanan seluruh hidup kita. Jika kita benar-benar mengalami Kristus, kita tidak bisa tidak mewartakannya. Maka pesta Santa Maria Magdalena adalah ajakan untuk memperbarui semangat pewartaan kita sebagai pribadi dan sebagai gereja dengan kata-kata, tindakan, dan kesaksian hidup. Ya Yesus yang bangkit, ajarilah kami untuk mengasihimu seperti Maria Magdalena yang tak berhenti mencarimu bahkan dalam duka. Panggillah kami dengan nama kami, agar kami mengenalmu lebih dalam dan intim personal. Jadikan kami pewarta cinta dan kebangkitanmu, membangun kerajaan kasih di dunia ini yang masih membutuhkan kehadiran kasih itu sendiri. Bersama Santa Maria Magdalena, kami ingin berkata kepadamu, "Aku telah melihat Tuhan." Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.